Dalam rangka pengembangan Sungai Kaliduren menjadi salah satu objek wisata, dibutuhkan sosialisasi mengenai kesiapan fasilitas yang dibutuhkan. Sehubungan hal ini akan dipaparkan materi tentang kesiapan fasilitas di bidang kesehatan. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan dengan benar kepada masyarakat. Poin-poin materi yang akan disampaikan antara lain: pertama, cara menolong korban tenggelam terseret arus; kedua, cara menolong korban dengan luka berdarah; ketiga, cara menolong korban luka bakar; keempat, cara menolong korban tergigit hewan beracun; kelima, cara menolong korban terkilir dan patah tulang; dan keenam, obat yang perlu disediakan di kotak P3K beserta perlengkapan lainnya. Poin materi pertama, cara menolong korban tenggelam terseret arus. Untuk menolong korban tenggelam terseret arus, tahap pertama adalah cari bantuan. Segera telepon ke nomor 112 untuk panggilan darurat atau 118 atau 119 untuk panggilan ambulans saat hendak menolong korban tenggelam. Jika arus sungai aman, Anda dapat meraih korban menggunakan tongkat, tali, ban penyelamat, atau benda apapun yang dapat menarik korban ke daratan. Jika harus berenang mendekat, pastikan Anda benar-benar bisa berenang dan memiliki tenaga yang cukup untuk membopong korban ke daratan dengan cara menggenggam baju korban atau sangga leher bawah korban agar tetap berada di atas permukaan air, dan dianjurkan untuk membawa pelampung ataupun ban penyelamat. Tahap kedua, yaitu cek tanda vital korban. Setelah sampai di daratan, baringkan korban dengan posisi telentang, lalu angkat sedikit kepalanya ke atas. Lalu cek apakah korban bernafas dengan mendekatkan telinga Anda ke hidung korban dan perhatikan naik turunnya dada. Jika tidak bernafas, cek nadi selama 10 detik dan berikan nafas buatan sebanyak 5 kali. Cara memberikan nafas buatan. Pertama, jepit hidung korban dan tempatkan bibir Anda dalam posisi terkatup di atas mulut korban. Ambil nafas lalu tiupkan udara secara perlahan ke dalam perut korban sebanyak 5 kali. Jika korban adalah anak-anak di bawah 1 tahun, napas buatan dihembuskan tanpa perlu menjepit hidung korban. Selanjutnya, cek apakah dada korban naik turun sebelum mulai memberikan nafas buatan selanjutnya. Jika korban muntah, miringkan kepalanya untuk mencegah korban tersedak. Tahap ketiga, yaitu CPR. Bila korban masih belum bernafas setelah diberikan nafas buatan, segera lakukan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Untuk korban dewasa atau anak di atas 1 tahun, tahap yang pertama adalah letakkan satu tangan di atas korban tepat di tengah dada, lalu letakkan tangan yang satu lagi di atasnya. Kedua, tekan dada sekitar 5 cm sebanyak 30 kali tiap menit dan dilanjutkan dengan pemberian nafas buatan sebanyak 2 kali. Yang ketiga, periksa apakah korban mulai bernafas. Jika belum, lakukan pengulangan CPR hingga korban mulai bernafas kembali. Pada gambar kiri atas menunjukkan peletakan tangan yang tepat, yaitu 2 jari di atas ujung tulang dada. Untuk korban anak di bawah 1 tahun, tahap yang pertama adalah tempatkan 2 jari di tengah dada, yaitu di antara 2 garis puting susu. Selanjutnya, lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali per menit, dilanjutkan dengan pemberian nafas buatan sebanyak 2 kali. Ingat,
bahwa pemberian nafas dilakukan tanpa penutupan hidung. Yang ketiga, periksa apakah korban mulai bernafas. Jika belum, lakukan pengulangan CPR hingga korban mulai bernafas. Tahap keempat, yaitu temani korban. Saat korban telah sadar dan kondisi memungkinkan, bopong korban ke tempat kering dan hangat. Anda dapat memberikan minuman hangat atau makanan untuk mengembalikan energi korban dan segera bopong korban ketika mobil ambulans telah datang. Poin materi kedua, cara menolong korban dengan luka berdarah. Untuk menolong korban dengan luka berdarah, terdapat 4 tahap. Yang pertama, menghentikan perdarahan. Segera telepon ke nomor 112 untuk panggilan darurat atau ke nomor 118 atau 119 untuk panggilan ambulans. Lalu hentikan perdarahan dengan cara menekan area yang terluka beberapa menit hingga perdarahan berhenti. Apabila perdarahan masih terjadi meski sudah ditekan, tekan kembali menggunakan handuk bersih, kemudian lilitkan perban baru di atas perban yang lama. Teruslah melakukan pemeriksaan untuk memastikan perdarahan benar-benar berhenti sempurna. Tahap kedua, mengangkat bagian yang luka. Angkat bagian yang terluka 15 cm lebih tinggi dari kepala dengan tujuan membantu dalam mengurangi aliran darah ke area luka. Gunakan bantal atau tumpukan handuk jika diperlukan. Tahap ketiga, membersihkan dan membalut luka. Ketika perdarahan telah berhenti, selanjutnya cuci luka dengan air bersih yang mengalir lalu keringkan dengan handuk bersih. Balut luka dengan perban atau plaster steril dan dianjurkan pergantian perban agar area luka tetap bersih dan kering. Tahap keempat, bila ada bagian yang terpotong. Jika anggota tubuh contohnya adalah jari yang terpotong, jangan lakukan pencucian dengan air. Segeralah bungkus ke dalam plastik bersih, lalu bungkus plastik tersebut dengan kain. Selanjutnya, letakkan ke dalam wadah berisi es batu dan bawa korban beserta bagian tubuh yang terpotong ke rumah sakit. Pemberian kain ini bertujuan untuk menghindari terjadinya radang dingin yang disebabkan oleh suhu dari es batu. Poin materi ketiga akan membahas tentang cara menolong korban dengan luka bakar. Dalam luka bakar terdapat 3 jenis. Yang pertama, luka bakar derajat 1, lalu luka bakar derajat 2, dan yang terakhir luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 1. Gejalanya meliputi nyeri yang masih bisa ditahan, kulit kemerahan, dan radang atau bengkak ringan. Cara penanganan luka bakar derajat 1 yaitu mengalirkan air suhu ruang pada area yang terbakar selama 15 menit. Hindari kompres luka dengan es batu karena dapat memperparah luka. Selanjutnya, berikan korban paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit. Lalu oleskan gel seperti bioplacenton pada area luka untuk membantu menyembuhkan luka bakar. Dan yang terakhir, balut luka korban dengan kasa untuk menghindari gesekan dengan benda sekitar. Jangan gunakan kapas untuk menutup luka bakar karena dapat menimbulkan infeksi. Luka bakar derajat 2. Luka bakar ini lebih serius karena kerusakan kulit telah mencapai lapisan kulit bagian dalam. Gejalanya meliputi kulit yang melepuh, merah, dan terasa perih, area luka tampak basah dan mengkilap. Cara penanganan luka bakar derajat 2 yaitu mengalirkan air suhu ruang pada area yang terbakar selama 15 menit. Hindari kompres luka dengan es batu. Lalu, berikan korban paracetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, oleskan gel seperti bioplacenton pada area luka untuk membantu menyembuhkan luka bakar. Lalu balut luka korban dengan kasa untuk menghindari gesekan dengan benda sekitar.
Jangan gunakan kapas untuk menutup luka bakar karena dapat menimbulkan infeksi. Dan yang terakhir, anjurkan korban untuk pergi ke dokter. Luka bakar derajat 3. Luka bakar ini adalah yang paling serius dan paling parah dengan kerusakan yang lebar pada kulit. Gejalanya meliputi timbul area putih pada area luka, kulit kasar, terkelupas, dan terdapat penebalan kulit tampak seperti lilin. Cara penanganan luka bakar derajat 3, yaitu segera hubungi ke nomor 112 untuk panggilan darurat atau nomor 118 atau 119 untuk panggilan ambulans, dan segera bawa korban ke rumah sakit. Dokter akan menganjurkan untuk melakukan tindakan operasi. Poin materi keempat akan membahas tentang cara menolong korban tergigit hewan beracun. Untuk menangani korban yang terkena gigitan beracun, yang harus dilakukan yaitu tetaplah tenang. Lalu segera hubungi nomor darurat 112 atau cari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, mintalah korban untuk tidak banyak bergerak. Lalu letakkan bagian tubuh yang tergigit lebih rendah dari posisi tubuh lainnya supaya racun tidak menyebar. Selanjutnya, bersihkan luka tanpa menggunakan air. Tutup luka dengan kain kering dan bersih. Yang terakhir, jelaskan ciri-ciri ular yang menggigit setelah tiba di rumah sakit. Jangan lakukan hal berikut ketika menangani korban yang terkena gigitan beracun. Yang pertama adalah menghisap area bekas gigitan. Area bekas gigitan ini mengandung racun sehingga dapat menyebabkan orang yang menghisap gigitan tersebut dapat terkena racun pula. Yang kedua, menyayat luka gigitan agar darah keluar. Yang ketiga, membilas luka dengan air hangat atau es batu. Hal ini dapat menyebabkan racun makin tersebar. Yang keempat, dilakukan pemijatan. Dan yang kelima adalah dilakukan pengikatan pada area gigitan. Poin materi kelima akan membahas tentang cara menolong korban terkilir dan patah tulang. Terkilir pada pergelangan tangan atau kaki. Tahapannya yaitu, pertama, hubungilah nomor darurat. Selanjutnya, kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan cara mengompres pada daerah yang terkilir dengan menggunakan air dingin selama 30 menit dan lakukanlah beberapa kali. Selanjutnya, balut dengan perban elastis supaya membantu pergelangan kaki atau tangan agar istirahat dan meminta korban untuk tidak banyak bergerak. Lalu, berikan obat pengurangan rasa sakit seperti ibuprofen, acetaminophen atau paracetamol, dan obat lainnya. Dan yang terakhir, jangan lakukan pemijatan sembari menunggu ambulans datang. Terkilir pada sendi siku atau sendi lutut. Tahapannya yaitu segera telepon ke nomor darurat yaitu nomor 112 atau panggilan ambulans ke nomor 118 atau 119. Selanjutnya kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan cara mengompres pada daerah yang terkilir dengan menggunakan air dingin selama 30 menit dan lakukan beberapa kali. Selanjutnya dibidai dan digantungkan di leher untuk sendi siku dan balutan yang menekan dari sisi atas, kanan, dan kiri dengan spons atau kain pada sendi lutut dan istirahatkan. Selanjutnya, berikan obat pengurangan rasa sakit seperti ibuprofen, acetaminophen, paracetamol, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, jangan melakukan pemijatan, segera bopong korban setelah ambulans datang. Korban dengan patah tulang pada lengan atas maupun lengan bawah. Pada lengan atas, segera telepon ke nomor darurat. Anda dapat memberikan bantuan kepada korban dengan membidai. Bidai adalah sebuah papan kayu yang dipasang sepanjang lengan atas untuk mengikatnya. Kemudian, lipat siku dan rapatkan lengan bawah ke dada, lalu gantungkan ke leher. Bila patah tulang lengan atas mencapai siku, tidak perlu digantungkan ke leher. Jadi, pasang bidai hingga lengan bawah dibiarkan lurus saja. Patah pada lengan bawah. Tahapannya yaitu segera telepon ke nomor darurat.
Lalu Anda dapat memberikan pertolongan dengan membidai di sepanjang lengan bawah. Lipat siku dan rapatkan lengan bawah ke dada, lalu gantungkan ke leher dengan menggunakan kain. Korban patah tulang pada tulang paha maupun tulang kering atau tulang betis. Pada tulang paha, tahapannya yaitu segera hubungi nomor darurat. Lalu Anda dapat melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan 2 bidai yang pemasangannya dimulai dari pinggul hingga telapak kaki. Patah tulang pada tulang kering atau tulang betis. Segera hubungi ke nomor darurat, lalu Anda dapat memberikan pertolongan pertama dengan melakukan pembidaian dengan 2 bidai yang dipasang memanjang dari mata kaki hingga beberapa jari di atas lutut. Poin yang terakhir akan membahas tentang obat yang perlu disediakan di kotak T3K dan perlengkapan lainnya. Obat dan perlengkapan lainnya itu meliputi plaster luka, obat anti nyeri seperti paracetamol, Bodrex, ibuprofen, atau asam mefenamat dan obat lainnya, lalu obat tetes mata, obat flu dan batuk, obat MAH seperti Milanta, Promax, obat diare seperti Entrostop, obat larutan betadine, gunting, kain kasa, pembalut elastis, tisu kering, salep untuk luka bakar, bidai, bahan penyelamat, obat anti alergi seperti cetirizine, Caladin, Aleron, lalu sarung tangan karet.